Politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan berdebat panas dengan politikus Golkar Nusron Wahid soal istilah petugas partai. Panda dan PDIP tak mempermasalahkan adanya istilah itu, sementara Nusron menyebut istilah itu salah. Panda mulanya mengatakan bahwa menurut Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno, politik adalah kumpulan kekuatan yang alatnya adalah partai politik. Di dalam partai, lanjutnya, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Namun, Panda merasa banyak orang yang menghina istilah petugas partai. Dia menyebut seharusnya siapapun termasuk presiden tidak merasa terhina jika disebut sebagai petugas partai. Nah, lantas petugas partai ini dihina-hina lah. Merasa terhina sebagai sudah presiden dibilang petugas partai. Itu sih sombong, tinggi hati itu. Itu, aduh Pak Mali itu. Ngomong begitu, nggak pantas ngomong gitu. Bagi Panda, jabatan petugas partai adalah jabatan terhormat. Dia pun pernah menjadi petugas partai saat ditunjuk jadi Ketua DPD PDIP Sumatera Utara. Demikian juga dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang menjadi petugas partai sebagai Ketua Umum PDIP. Sementara itu, politikus Golkar, Nusron Wahid, menyebut istilah petugas partai bukanlah istilah yang umum ada di masyarakat. Menurutnya, saat ada kader partai menjabat jabatan publik, maka dia milik semua rakyat. Baginya, jika ada orang yang menjadi presiden meski dia didukung dan kader partai politik, orang itu tak lagi menjadi petugas partai. Ketika dia menjadi presiden, dia tidak lagi menjadi milik PDIP, bukan lagi petugas PDIP, tapi petugas rakyat dan bangsa Indonesia, petugas negara Indonesia dalam rangka untuk menyejahterakan, memakmurkan keadilan rakyat Indonesia. Itulah penyesatan yang kau definisikan jadi sesat. Dengar dulu. Kau pilah-pilah petugas partai dan kemudian diklaim apa partai. Ya enggak dong. Itu jangan dicampur adukan. Panda menyampaikan pandangan Nusron adalah salah. Dia meminta Nusron tidak memisahkan istilah petugas partai dengan petugas rakyat. Panda menekankan, petugas partai juga merupakan milik rakyat. Karena itu, menurutnya tak tepat memisahkan rakyat dengan partai. Tak hanya soal petugas partai saja yang keduanya debatkan, namun juga terkait dengan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nusron Wahid memuji prestasi Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto di usia 36 tahun. Nusron menyebut apa yang dicapai Gibran itu tidaklah mudah. Pernyataan Nusron itu lalu ditimpali Panda Nababan. Nusron langsung merespon ucapan Panda. Dia membandingkan dengan Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno dan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang sama-sama tidak bisa menjadikan anak-anaknya jadi cawapres di usia muda seperti Gibran. Susah itu loh. Bos, lo berat itu. Bos, Soekarno pun, Bapak Presiden berpuluh-puluh tahun nggak bisa menjadikan Bu Mega jadi calon wakil presiden. Soekarno gimana? Bung Karno pun, Pak Harto pun nggak bisa. Apa ya? Sekarang kenapa? Karena memang nggak punya prestasi waktu muda itu. Apanya? Iya kan? Sekarang Pak Harto kuasa 30 tahun, punya anak, Mbak Tutut, Mbak Titi, Bapak semua, mohon maaf sebut nama ini. Tapi untuk dijadikan calon wakil presiden apapun nggak bisa. Kenapa? Karena dinilai masyarakat, dinilai partai-partai belum punya prestasi pada usia itu. Nggak mungkin lah kita ini menjadikan Gibran itu kalau kita nggak yakin bahwa dia punya prestasi. Nusron mengatakan Soeharto yang menjadi Presiden Republik Indonesia hingga 32 tahun tidak bisa menjadikan anak-anaknya sebagai cawapres di usia muda
karena masyarakat dan partai politik menilai tak memiliki prestasi. Dia menegaskan, alasan Koalisi Indonesia Maju memilih Gibran sebagai cawapres Prabowo itu karena prestasinya. Terakhir, Nusron Wahid mengkritik pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat soal prahara di MK setelah keluar keputusan batas usia capres dan cawapres. Menurut Nusron, hal semacam itu tak etik disampaikan ke publik oleh Hakim MK. Menurut Nusron, menyampaikan argumentasi di persidangan tak boleh disampaikan di luar sidang. Menurutnya, hal itu merupakan etika. Namun, Nusron tak mau menduga-duga alasan Hakim Arief melakukan yang demikian. Baginya, jika dia menduga-duga, maka dia dianggap ada rekayasa dalam keputusan yang bisa meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto itu. Dalam membacakan itu yang mana ya, alokasi waktu adalah sampai jam Hakim Jaksa Penuntut Umum di penasihat hukum dan hadirin yang saya hormati. Dalam pembelaan saya terhadap tuntutan dari jaksa penuntut, saya berharap mereka berempat ini akan menjalani proses penindakan demi menyelamatkan kors kejaksaan yang tidak begitu penting. Yang penting sudah diungkapkan, sudah dipublikasikan. Penghukuman melalui dalam arti kata bahwa mereka ini di bawah komando bosnya di markas sinkronisasi. Jangan dalam perjalanannya nanti dituduh menjadi suatu peradilan. Karena menurut Undang-Undang KPK yang terdiri dari penyidik dan penuntut, maka jadilah cerita perintah di restoran Dewi Bali yang semata-mata hanya berdasarkan pengakuan satu orang, yakni saudara Dudi Makmunmurad. Pernyataan ini oleh oknum-oknum penyidik KPK dianggap menjadi pengakuan yang sakti dan yang sebenarnya hanya satu ilusi yang lalu berubah menjadi fakta. Dan ini berulang-ulang disampaikan jaksa setiap ada kesempatan bahwa ada perintah ke restoran Dewi Bali. Ya di penyidikan, ya di dakwaan,